Gendurasa tahun 2024 resmi dilaksanakan di Lesehan Sasak Narmada pada hari Senin 20 Mei kemarin. Kegiatan Gendurasa kali ini bertemakan membangun identitas dan jati diri masyarakat Dayan Gunung selaras angen satunggal kayun. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Lombok Utara, Dani Carter Febrianto Ridawan, juga dihadiri oleh para kepala OPD, dan dalam kegiatan itu juga dihadiri oleh seluruh tokoh adat yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Semoga kita semua, khususnya yang hadir, musim hujan tiba. Para petani sibuk bersama dengan anak-anaknya membersihkan ladangnya masing-masing. Dalam perjalanan anak petani mendengar suara kicau burung di semak belukar. Sambil menyelinap dan merangkak, mereka mendekati suara burung tersebut. Perlahan-lahan mereka mengintai di semak belukar dan mengambil pedang atau ketapel yang ada di pinggangnya, serta langsung memburu burung yang ada di sekitar. Tiba-tiba burung terkena sasaran. Burung pun terjatuh. Sambil berlarian, mereka mencarinya, mencari dan mencari. Mereka merebut untuk mendapatkan burung tersebut, sehingga mereka berkelahi. Salah satunya di antara mereka melerai temannya. Bersamaan dengan itu, mereka berjalan samya kaulanira hing kidul lukia. Masyarakat Dayan Gunung terucap diceritakan pada nunut pangandikan yang nadangan. Pada pemerintah terucap diceritakan rangat bayune dalam hati sedikit pun terhadap pemerintahannya. Pada dulu dan taat kepada pemerintahannya, yang parentah para narpati
pemerintah yang telah mereka tetapkan. Ya karena perintah kira. Sekretaris Dikbudpora Lombok Utara Effendi menyampaikan, Kabupaten Lombok Utara merupakan kabupaten yang memiliki kekayaan budaya yang telah diakui keberadaannya. Ia juga menjelaskan, tujuan Gendurasa tahun 2024 ini yakni optimalisasi potensi budaya Lombok Utara sebagai upaya menemukan dan mengenali identitas jati diri masyarakat Lombok Utara. Selain itu, konsolidasi peran masyarakat dalam memajukan kiprah kebudayaan sebagai pemersatu masyarakat Lombok Utara, mendorong interaksi, dukungan, dan komitmen bersama para pihak dalam mendorong gerakan pemajuan kebudayaan Kabupaten Lombok Utara. Pelaksanaan Gendurasa dipandang sangat penting sebagai ruang pertemuan, ruang diskusi dan partisipasi guna melahirkan hasil pemikiran bersama terutama antar berbagai tokoh budaya dan masyarakat bersama dengan pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Lombok Utara. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal yang menjadi tujuan kami melaksanakan Gendurasa ini adalah yang pertama adalah optimalisasi potensi budaya Lombok Utara sebagai upaya menemukanali identitas dan jati diri masyarakat Lombok Utara. Yang kedua, konsolidasi peran masyarakat dalam memajukan kiprah kebudayaan sebagai pemersatu masyarakat Lombok Utara. Yang ketiga, mendorong interaksi, dukungan, dan komitmen bersama para pihak dalam mendorong gerakan pemajuan kebudayaan Kabupaten Lombok Utara. Adapun bentuk kegiatan Gendurasa ini dibagi menjadi dua bentuk, yakni sarasehan dan juga diskusi tematik terfokus. Adapun tiga hal yang akan menjadi fokus pembicaraan meliputi karakteristik budaya sebagai upaya menemukanali identitas dan jati diri masyarakat Kabupaten Lombok Utara. Yang kedua, kebijakan penguatan dan perlindungan perangkat pranata masyarakat adat Kabupaten Lombok Utara. Yang ketiga, kebijakan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Lombok Utara. Nah, tiga pokok pembahasan tersebut akan diampu oleh akademisi yang tentu telah diakui mahir dalam bidangnya dan juga oleh para praktisi budaya yang khusus kita datangkan dari daerah kita Kabupaten Lombok Utara. Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara Dani Carter Febrianto Ridawan mengungkapkan, kegiatan Gendurasa ini tentunya bisa menghasilkan sebuah warisan budaya untuk para generasi masa depan Kabupaten Lombok Utara. Dani juga meminta kepada para tokoh masyarakat, agama, dan budaya untuk berkompak bersatu membangun Lombok Utara melalui kebudayaan. Di mana menurutnya, peran budaya di daerah Tio Tatatuna ini telah memberikan dampak yang positif dalam hal pembangunan dan menjadi sejarah berdirinya Lombok Utara. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mengapresiasi atas terlaksananya Gendurasa pada pagi hari ini. Kita sama-sama berkomitmen, sama-sama meringankan langkah, meluangkan waktu di dalam bagaimana kita memastikan nilai-nilai budaya di Kabupaten Lombok Utara masih terus tercipta. Kalau berbicara tema yaitu membangun identitas dan jati diri masyarakat Dayan Gunung, saya rasa ini tidak perlu dibangun, tetapi bagaimana kita memperkuat identitas kita, bagaimana nilai-nilai budaya yang mungkin kalau berbicara Pulau Lombok, hanya di Lombok Utara nilai-nilai itu sangat utuh dan masih kompak bersatu di wilayah kita, daerah yang kita cintai ini. Ya, jadi peran kebudayaan kalau berbicara, kalau saya melihat lambang Lombok Utara ini yang paling bermakna menurut saya adalah sebuah lingkaran yang mewarnai, yang menandakan keharmonisan semua pihak. Kalau putih diidentikan dengan tokoh agama, merah di tokoh pemerintahan, hitam dengan tokoh adat. Jadi makna ini adalah sebuah nilai yang sangat luar biasa, keharmonisan yang harus kita sama-sama jaga. Kami di pemerintah sebagai pelayan masyarakat, sebagai pengemban amanah, tentu ini mempunyai keterbatasan. Kemudian semua kita juga harus sama-sama menyadari
seorang manusia juga tidak luput dari kekurangan maupun hilaf dan maupun kekurangan. Tentu bagaimana keharmonisan semua pihak untuk membangun Kabupaten Lombok Utara bisa berakselerasi untuk generasi yang akan datang. Jadi kalau kita berbicara Lombok Utara, kita dulu terbentuk 2008, tahun ini kita berusia 16 tahun Kabupaten Lombok Utara terbentuk, kemudian dengan mars yang juga penuh makna, bagaimana kita niatkan dalam mars itu memberantas kemiskinan maupun kebodohan, yang tentunya ini masih menjadi PR-PR kita di Kabupaten Lombok Utara. Tentu seluruh pihak stakeholder, baik pemerintah, masyarakat adat maupun masyarakat tokoh-tokoh agama bisa bersinergi di dalam membangun Kabupaten Lombok Utara. Membangun Kabupaten Lombok Utara tentu tidak hanya berbicara fisik, bukan membangun kantor bupati, membangun jalan, membangun jembatan, membangun infrastruktur, tentu bukan hanya membangun secara visual maupun fisik, tetapi membangun sumber daya manusia yang bersaing, yang berkompeten, yang mampu bersejajar dengan generasi-generasi daerah lain. Tentu itu menjadi tugas kita bersama yang saya harapkan sekali lagi kita bisa menyelesaikan itu secara bersama-sama. Kalau kita berbicara terkait dengan SDM, kadang-kadang kita mengukur, kalau pemerintah mengukur dengan nilai indeks pembangunan manusianya, IPM. IPM juga ada 3 bagian, yaitu kesehatan, pendidikan maupun ekonomi masyarakat. Yang pertama pendidikan, ya harus kita akui bersama tahun ini, tahun 2023, kalau berbicara statistik, saya tidak berbicara andai-andai, tidak bercerita hal yang mungkin tidak bisa kita buktikan, tetapi kita berbicara statistik, angka lama sekolah di Kabupaten Lombok Utara masih di angka 6 tahun lebih. Kalau berbicara sekolah, misalnya itu hanya, mohon maaf, lulusan SD. Tentu bagaimana kita berakselerasi semua pihak tadi yang saya sampaikan untuk memastikan generasi Lombok Utara ini mampu bersekolah setinggi-tingginya dengan kolektivitas kita bersama. Tentu pemerintah dengan tugas dan fungsinya, dengan kemampuannya. Kemudian para tokoh agama juga memastikan anak-anak kita diberi doktrin, dijaga, dimotivasi untuk bisa meraih pendidikan setinggi-tingginya. Begitu juga para orang tua saya, tokoh adat, tokoh kebudayaan yang mampu juga memastikan generasi-generasi anak Lombok Utara ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan mampu setinggi-tingginya. Tentu sekali lagi ini menjadi PR, karena saya kadang-kadang berpikir hanya pendidikan yang mampu merubah wajah Kabupaten Lombok Utara 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun yang akan datang. Karena apa? Karena kemajuan informasi, kemajuan teknologi, kemajuan zaman takutnya nanti akan mendegradasi generasi ketika generasi itu tidak memiliki pendidikan yang baik. Ya kadang-kadang mohon maaf, di tokoh masyarakat, di tokoh agama, di tempat-tempat ibadah, saya ingin men-sharing apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam hal ini Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Utara dengan akselerasi pembangunan dan peningkatan SDM. Tentu kita juga membutuhkan pendampingan para tokoh agama, tokoh masyarakat untuk sama-sama menjaga anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi. Kadang-kadang mohon maaf, angka pernikahan usia anak kita cukup tinggi. Kemudian angka putus sekolah kita juga lumayan. Kemudian anak-anak kita yang mampu bersekolah untuk meraih prestasi juga sangat terbatas. Tentu sekali lagi ini punya peran kita bersama, termasuk para orang tua yang sama-sama sesuai dengan kemampuan dan bidangnya. Kemudian yang kedua terkait dengan pembangunan manusia yang menjadi PR kita sesuai dengan lagu Lombok Utara, kebodohan dan kemiskinan, tentu bagaimana kesehatan masyarakat Lombok Utara harus terjamin. Nah ini juga kalau berbicara pemerintah, mulai tahun 2021 Lombok Utara sudah UHC, Universal Health Coverage, jadi pelayanan jaminan kesehatan seluruh masyarakat